Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kelanjutan hadis itu adalah kullukum ya ibadi kullukum ja'iun fa at'amtukum fastat'imuni. Setiap kamu sekalian wahai hamba-hambaku lapar. Kelaparan kerap menjadi masalah. Kelaparan bisa membuat satu bangsa chaos kacau. Kelaparan lebih jauh lagi dapat membuat sejumlah permasalahan. Bahkan dalam dunia politik, dua yang harus dipenuhi. Pertama, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pertama, beri makan mereka dari segala bentuk kelaparan dan amankan mereka. Ciptakan rasa aman untuk mereka dari segala bentuk ketakutan. Dua saja peran seorang pemimpin, insya Allah selesai masalahnya. Saudara-saudara sekalian, itulah akar masalah yang harus kita fahami. Baik dalam Quran maupun hadits Nabi SAW banyak kita temukan mana masalahnya dan mana solusinya. Oke, kelaparan itu solusi yang paling utama. Dan kalau kita terjemahkan kelaparan sebagai sesuatu masalah, lapar hari ini bukan hanya lapar secara fisik, tapi lapar secara nafsu, lapar kekuasaan. Ada bahasanya haus kekuasaan. Ya, begitu hanya kelaparan yang lainnya. Ya, haus atau lapar terhadap kekayaan. Maka dia terus menumpuk harta kekayaan. Jama'a mala wa'adada. Dia himpun sebanyak-banyaknya. Hitung terus setiap hari berapa keuntungan. Sementara yang lain dibiarkan lapar. Jadi masalah pada akhirnya. Maka Allah katakan, ut'imkum, aku yang kasih makan kamu sekalian. Kenapa? Karena tadi baik yang namanya kesesatan maupun kelaparan itu sangat-sangat memerlukan solusi. Dari siapa solusinya? Allah jamin jangan dari siapa-siapa. Kan aku yang kasih hidayah dan petunjuk, aku yang pasti memberikan makan minum pada kalian, sekalipun kita cukup beras, cukup makanan dan pangan di rumah, tapi kalau tubuh kita disakitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Begitulah. Jadi solusi yang berikutnya terhadap persoalan apa? Persoalan pangan. Salah satu sumber persoalan pangan adalah masalah kelaparan. Maka ta'mun atau ta'mu sesuatu yang bisa dimakan menjadi solusi buat kita alias solusi pangan. Dan tidak ada yang maha memberikan solusi terbaik kecuali Allah. Maka kata Allah, minta kepadaku makanan tersebut. Ut'imkum, niscaya aku akan beri makan kamu sekalian. Bagaimana masalah kelaparan, masalah persoalan dunia diselesaikan dengan lagi-lagi agama yang mengajarkan tentang keimanan kepada Tuhan yang telah menciptakan, termasuk menciptakan makanan, minuman dan segala sesuatu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia lihat makanannya. Ta'ami, sesuatu yang bisa dimakan, bukan sekedar tumbuhan tapi sesuatu yang bisa dimakan. Ta'am, ta'mun, artinya yang bisa dirasakan oleh lidah kita. Asal tadi kata ta'ama. Ta'ama yat'im, artinya sesuatu yang bisa kita cicipi, tes, kita rasakan oleh lidah kita, yang kita bisa makan untuk seluruh nutrisi tubuh kita. Lihat makanannya. Annal ma'a sabba. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana? Lihat, ada kata-kata bagaimana. How? Bagaimana kami tumpahkan air setumpah-tumpah. Diturunkan tapi dengan cara bertahap. Secara bertahap melalui hujan. Allah tidak langsung ciptakan sekaligus, tidak turunkan sekaligus sehingga bisa menghancurkan seluruh yang ada di bumi ini dengan air dari atas. Tapi dengan hujan. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang membelahnya. Lihat. Jadi proses tentang makanan itu ada di dalam surah Abasa. Sederhana.
Allah ceritakan dengan ayat tadi, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa khulba, dan seterusnya. Subhanallah. Silakan simak surah Abasa. Itulah solusi pangan sebagaimana pernah terjadi pada satu zaman tertentu, yaitu di masa Nabi Yusuf alaihissalam ketika sebuah negara yang namanya Mesir kekeringan 7 tahun. Dan lagi-lagi Nabiullah Yusuf adalah solusi. Dengan apa? Dengan air yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf di backup oleh Allah ini. Kalau hari ini kita bertanya, kalau Indonesia begitu carut marut dan begitu susah kita menyelesaikan, pemimpin manapun nanti akan kesulitan. Jangan khawatir. Saat kita kembali ke Allah, Allah akan mendampingi kita. Allah yang menciptakan air dan hujan serta mengeluarkan berbagai macam tumbuhan dengan air itu. Dialah pula yang membuat seluruh alam bisa peceklik kekeringan air. Oleh karena itu, Allah katakan, aku yang kasih makan. Minta kepadaku makanan itu, aku pasti berikan makanan itu. Solusi bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.